Halo sobat tercinta. Kita akan bahas mengapa Pi Network tidak atau belum dibahas di media-media arus utama di Indonesia. Bahkan Pi dikatakan ilegal di Indonesia. Sungguh miris sekali bukan? Baik sobat, mari kita bahas fakta kenyataan yang ada, supaya terang benderang. Seperti kita ketahui, uang kripto atau cryptocurrency adalah mata uang digital, di mana dirancang menggunakan teknologi kriptografi dalam mengamankan sebuah transaksi keuangan. Berbeda sekali dengan mata uang konvensional yang dikeluarkan bank sentral. Uang kripto bersifat terdesentralisasi, tidak diatur oleh otoritas pusat manapun. Tidak dapat diklaim oleh negara manapun. Sistem ini memungkinkan transaksi peer-to-peer tanpa perantara pihak ketiga seperti bank. Bitcoin berbasis blockchain sifatnya tidak dapat diklaim oleh negara manapun. Are you here today to learn how to make more money within the system that we are trying to escape? Or are you here to learn how you can be free as individuals? That's the question. I fear that most of you are here to learn how to use the blockchain and cryptocurrency to enrich your pockets. And there's nothing wrong with that. I'm the last man in the world who would say, don't make money. However, if we choose to make money by being absorbed into that system which we allegedly are trying to escape, then what's the point? What is the point? We might as well accept the existing system and forget cryptocurrency. The stock exchange is down. You can invest in stocks at the bottom and make some money. Let's look at the truth of where we are. What distinguishes cryptocurrency from fiat? Number one, it is a peer-to-peer transaction. It is trustless. And far more important, it is permissionless. Now, if you truly examine your lives today, where we are, you will have to admit that we are subservient to a power structure that we have willingly allowed to grow and take control over our lives. Tidak dikeluarkan oleh otoritas pusat manapun menjadikannya secara teoritis kebal terhadap campur tangan manipulasi pemerintah manapun di dunia. Apakah kalian pernah mendengar Satoshi Nakamoto dengan kripto Bitcoin-nya datang ke Indonesia untuk mendaftarkan Bitcoin kripto menjadi legal di Indonesia? Tentu saja tidak. Lalu siapa yang mendaftarkannya sehingga Bitcoin dianggap legal di Indonesia? Bagaimana prosesnya? Sudah jelas sekali bukan Satoshi. Satoshi adalah sosok anonymous. Berbeda dengan Pi Network, penciptanya jelas profesor lulusan Stanford University. Saat ini kripto Bitcoin banyak diperbincangkan di media-media arus utama dunia dan juga di Indonesia. Kalian silakan mencermati sendiri, ini faktanya. Bitcoin memiliki dompet disebut non-custodian dan jika kita mau mendaftar adalah tanpa memerlukan KYC. Pi Network juga disebut dompetnya non-custodian, namun Pi Network mewajibkan KYC kepada penggunanya. Berbeda dengan wallet custodian. Custodial wallet adalah dompet mata uang kripto yang pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga ini biasanya adalah lembaga keuangan atau penyedia layanan aset virtual. Dalam custodial wallet, pengguna mempercayakan kunci pribadi private key mereka kepada pihak ketiga. Kekurangan custodial wallet, pengguna kehilangan sebagian kontrol atas dana, berisiko mengalami kerugian jika terjadi serangan keamanan atau kebocoran data. Pengguna harus mempercayakan aset kripto kepada pihak ketiga. Dompet Bitcoin ini banyak dipakai oleh pihak ketiga seperti bursa atau exchanger. Salah satunya di Indonesia yaitu Indodax. Kita mendaftarkan diri untuk memperoleh dompet Bitcoin bisa melalui Indodax tersebut, tentu melalui proses yang disebut KYC ke Indodax-nya. Daninya di garis bawah ini bukan langsung ke wallet Bitcoin-nya, agar kita memahami dengan seksama dengan benar, dan tidak gagal memahaminya. Bagi yang ingin tahu wallet Bitcoin asli, kita sertakan linknya di bawah ini. Silakan cek di deskripsi di bawah.
Karena dompet asli Bitcoin adalah tanpa KYC menyebabkan kekhawatiran negara maju seperti Amerika, Uni Eropa, dan beberapa negara lainnya. Increase their exports. But we must also urgently guard against money laundering and other crimes, including fraud and theft from retail investors. And thinking ahead, we need to ensure that substitution out of weaker currencies doesn't leave monetary authorities unable to fight inflation, promote growth, and maintain financial stability. Should or could include bitcoins. I think there is a view around the table of the Governing Council, and most likely the General Council as well, that reserves have to be liquid, that reserves have to be secure, that they have to be safe, that they should not be plagued by the suspicion of money laundering or other criminal activities. And as a result, I'm confident that reserves will not enter, that bitcoins will not enter the reserves of any of the central banks of the General Council. I had a good conversation with my colleague from the Czech Republic. Di sini sudah jelas sekali bukan, bahwa badan dunia seperti IMF dan Presiden Bank Sentral Eropa tidak dapat menerima Bitcoin. Mereka sebenarnya tidak menolak yang bersifat inovatif, namun tentunya inovasi yang positif dan dapat diterima. But the word is starting to get through that Bitcoin is much more than that. People are starting to look at our economic system with increasing skepticism. Currency is continuously being created. Food prices and bond yields are rising, hinting at inflation. And knowing that the long-term... Banyak yang dulu menjegal Bitcoin. Dompet ini dapat dipakai sebagai tempat pencucian uang dan uang haram lainnya. Karena teknologi selalu berinovasi. Jika tidak, kita akan ketinggalan. Legalitas kripto di suatu negara juga terlihat tergantung dari adanya yang mendaftarkan, dalam hal ini pihak ketiga yang melakukan pendaftaran Bitcoin tersebut. Mereka telah melisting Bitcoin tersebut di dalam bursanya, seperti Indodax di Indonesia. Hal ini yang membuat terkadang mengelirukan. Kenapa? Karena karakter kripto tidak dapat diklaim oleh negara manapun di dunia. Contohnya Bitcoin, itu seperti yang admin katakan di awal, Satoshi Nakamoto, pencipta Bitcoin, tidak pernah mendaftarkan Bitcoinnya ke Indodax atau negara manapun di dunia. Nya pihak ketiga yang melisting, di mana Indodax itu bertindak sebagai pihak ketiga, di mana ia telah memiliki wallet dompet Bitcoin tersebut. Tentu asli dompet Bitcoin tetap tanpa melalui proses KYC. Karena kita saat pahami dompet Bitcoin jelas tanpa KYC. Jauh berbeda dengan Pi Network yang mengharuskan KYC. Disinilah dikatakan negara maju, terutama Amerika Serikat, khawatir terhadap Bitcoin, terutama money laundering. So, we're not allowed to own Bitcoin. The Federal Reserve Act says what we can own, and we're not looking for a law change. That's the kind of thing for Congress to consider, but we are not looking for a law change. Di dalam parlemen mereka selalu ada penolakan terhadap Bitcoin. Mengapa Pi Network di media Arus Utama Indonesia jarang bahkan tak pernah dibahas? Pi Network tidak ada di berita media-media Arus Utama di Indonesia. Hal ini karena Pi belum open mainnet. Exchanger bursa atau Indodax belum melisting Pi Network tersebut. Pi belum memiliki nilai. Namun jika setelah open mainnet Pi bernilai, maka tentu tak heran bursa akan adopsi Pi Network. Bursa sekelas dunia seperti Binance, Huobi, dan lainnya bahkan sudah melisting Pi dengan IOU-nya. Kemungkinan besar bursa di Indonesia akan melisting Pi di masa depan. Terbukti mereka semua heboh memberitakan Pi Network. Jika Pi sudah open mainnet dan diadopsi bursa, otomatis Pi bisa menjadi legal. Sama halnya seperti Bitcoin di Indonesia. Berikut adalah syarat-syarat sebuah kripto untuk dapat dilisting di platform jual beli kripto Indodax dari CEO Indodax, Mr. Oscar Darmawan. Salah satunya adalah komunitas kripto yang kuat dan besar. Mari kita simak berikut ini penjelasannya. Apa sih kira-kira syarat untuk dilisting di Indodax? Nah, buat teman-teman harus tahu, Indodax pada saat melisting token itu ada 3 kategori yang kita lihat. Yang pertama kita lihat apakah project itu bagus banget gak? Kalau secara project itu bagus banget, biasanya kita akan melakukan inisiatif untuk melisting duluan, bahkan sebelum komunitas menyadarinya. Yang kedua, kita biasanya melihat komunitasnya seberapa besar. Kalau komunitasnya besar banget di Indonesia, kita juga melisting sebelum bahkan
ada prosedur daripada perusahaannya untuk mau tertarik delisting di Indodax. Yang ketiga, komersial. Nah, kalau komersialnya kita bicara keuntungan win-win untuk si tokennya maupun secara untuk Indodax. Nah, karena setiap exchange kita harus tahu pendapatan salah satu exchange yang melalui listing fee, itu nggak bisa dibantah. Nah, tapi kalau di Indodax, kita biasanya mencoba untuk membalance antara tiga hal ini. Kita lihat dari project yang bagus, kita lihat dari komunitas yang bagus, yang ketiga komersialnya juga menguntungkan. Ini kita bagi berdasarkan tiga kategori ini dan kita berusaha untuk menyeimbangkan. Jadi pada akhirnya di Indodax semua token bisa masuk Indodax selama memang projectnya bagus dan komunitas. Wahai sobat, saat ini Pi Network dikatakan ilegal di Indonesia, dan lalu bagaimana dengan Bitcoin? Bitcoin sudah diadopsi bursa besar di Indonesia, dan apakah itu legal? Indonesia menganggap kripto sebagai aset digital dan bukan sebagai alat tukar. Namun kelebihan Pi Network selain sebagai kripto, Pi ini memiliki aplikasi platform browser untuk menukar barang dan jasa. Dan kapan Pi Network akan menjadi legal di Indonesia? Menurut opini admin, jika Pi telah open mainnet dan memiliki nilai, maka akan banyak bursa exchanger mengambil peluang ini dan mengadopsinya. Sekian bahasan kali ini. Yang belum subscribe, silahkan bantu di subscribe channel ini. Semoga info ini dapat bermanfaat berguna. Tetap bersemangat klik mining Pi Anda. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Bye for now.